kan itu didorong oleh pasar yang dinamis gitu, pasar yang selalu berubah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan nilai pelanggan yang lebih unggul daripada nilai pelanggan yang ditawarkan oleh pesaing kita gitu ya. Nah, saya lanjutkan itu pengertian pemasaran strategi secara umum. Nah, penyampaian nilai strategi bukanlah sebuah proses jangka pendek, melainkan sebuah proses jangka panjang. Karena apa? Karena proses ini tuh mencakup penciptaan, kemudian penyampaian, perawatan, dan pengembangan nilai pelanggan, sehingga dapat selalu lebih unggul dibandingkan uh, kompetitor kita. Jadi kenapa ini dikatakan proses jangka panjang begitu. Jadi kalau kita ngomong pemasaran strategik itu bukan ngomong proses yang jangka pendek tapi jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, kita bisa garis bawahi hal inti. Yang pertama, pemasaran strategik itu adalah proses. Proses apa? Proses yang didorong oleh market yang dinamis. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa menyampaikan nilai pelanggan yang lebih unggul dari pesaing kita, dan ini adalah bukan proses yang jangka pendek tapi jangka panjang begitu. Itu inti dari pemasaran strategik. Juga sepertinya menjawab pertanyaan minggu lalu ya yang disampaikan oleh siapa saya lupa, siapa itu yang menanyakan sebenarnya pemasaran strategik seperti apa begitu. Ini saya jelaskan. Berikutnya, nah kita kan ngomong tentang strategis gitu atau strategi. Nah, strategi itu sebetulnya apa sih? Nah, strategi merupakan keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang sebuah organisasi. Jadi, strategi itu adalah keputusan ini ya, keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang. Ingat selalu ada kata jangka panjang gitu ya. Nah, kalau kita ngomong strategi itu acuannya itu kita jangka panjang ke depannya mau seperti apa yang kita mau implementasikan dalam sebuah organisasi. Nah, definisi ini kita ambil dari Robbins and Coulter ya. Nah, kalau kita ngomong strategi itu dibedakan menjadi 3 secara umum. Strategi korporasi, strategi bisnis, atau nama lainnya strategi bersaing, dan yang ketiga adalah strategi fungsional. Apa itu strategi korporasi? Strategi korporasi adalah sebuah strategi organisasi yang menentukan pada bisnis apa sebuah perusahaan beroperasi, harus beroperasi atau ingin beroperasi seperti apa, dan apa yang ingin dilakukan dalam bisnis-bisnis tersebut. Jadi misalnya, kita mau buat perusahaan. Nah, ketika kita mau menentukan kita mau jualan apa atau kita mau bergerak di bisnis apa, nah itu yang dinamakan strategi korporasi ya. Jadi ini strategi organisasi yang menentukan pada bisnis apa sih yang mau dilakukan. Nah, itu adalah strategi korporasi. Berikutnya adalah strategi bisnis atau strategi bersaing. Adalah sebuah strategi organisasi yang fokus pada bagaimana organisasi akan bersaing di setiap bisnisnya. Jadi ini mulai masuk lagi ke dalam lagi ya. Ini gimana caranya? Kita sudah menentukan nih mau jualan roti misalnya begitu ya. Tadi pada proses strategi korporasi kita mau menentukan jualan roti. Nah, pada strategi bisnis kita mau menentukan gimana ini caranya berjualan. Apakah kita mau berjualan membuka toko di suatu tempat, atau kita mau menjual berkeliling. Jadi kita menjemput bola ya, istilah seperti itu. Kita jual ke kampung-kampung, atau misal lagi tren ya, kita jualan online, kita jual roti online. Nah, strategi semacam ini kita sebut strategi bisnis atau strategi bersaing. Nah, strategi yang ketiga adalah strategi fungsional. Apa itu strategi fungsional? Strategi fungsional adalah strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional dari sebuah organisasi untuk mendukung strategi bisnis atau strategi bersaing tadi ya. Nah, jadi kan dalam suatu
perusahaan itu kan ada bagian-bagian, yang ada departemen pemasaran, ada departemen human resource gitu ya, atau HRD, personalia gitu. Ada departemen keuangan, finansial. Nah, departemen-departemen ini kemudian bekerja sama membuat strategi gimana sih caranya supaya tujuan perusahaan itu tercapai. Nah, strategi ini adalah yang dinamakan strategi fungsional. Jadi setiap departemen ini mereka membuat strategi masing-masing supaya tujuan atau strategi korporasi atau goal perusahaan ini tercapai. Gimana? Jadi misalnya tadi kan kita ngomong tentang jualan roti gitu. Nah, ini departemen pemasaran atau divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi human resource itu mereka cari cara gimana supaya roti mereka laku begitu. Misal divisi pemasaran ya, wah kita iklan di radio. Nah, terus kemudian misal divisi operasional atau produksi begitu. Oh, kita harus buat roti yang paling enak gitu. Kemudian mungkin divisi human resource. Nah, supaya kita bikin roti yang enak, caranya gimana? Kita cari koki yang paling hebat. Nah, strategi-strategi seperti ini adalah strategi fungsional. Contoh dari strategi fungsional. Ingat ya, ada 3 strategi secara umum, yaitu strategi korporasi, kemudian strategi bisnis, dan strategi fungsional. Ini penting. Oke, selanjutnya. Ini kalau kita bicara, ini kita kembali lagi ke strategi korporasi. Nah, ada tiga tipe utama strategi korporasi, yaitu strategi bertumbuh atau growth strategy. Kemudian yang kedua adalah strategi stabilitas atau stability strategy, dan yang ketiga strategi pembaharuan atau renewal strategy. Nah, dalam strategi pembaharuan ini ada dibedakan lagi menjadi 3, yaitu strategi kepemimpinan biaya atau nama lainnya adalah cost leadership strategy, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Ini yang tadi saya sempat sebut ya, mengenai potensi pasar gitu ya. Nanti kita akan bahas apa itu strategi fokus. Yuk kita pertama bahas tentang strategi bertumbuh. Nah, kalau kita lihat dari istilahnya ya, strategi bertumbuh. Jadi apa? Jadi orientasi korporasi ini supaya bagaimana caranya organisasi itu bisa bertumbuh begitu ya. Bisa menambah produknya atau memperluas pasar yang dilayaninya. Oke, saya akan bacakan pengertiannya. Strategi bertumbuh adalah sebuah strategi korporasi yang digunakan bila sebuah organisasi ingin bertumbuh, baik dengan cara menambah jumlah produk, atau memperluas pasar, atau melalui bisnis-bisnis, atau melalui bisnis, jadi membuat bisnis baru. Nah, pokoknya inti dari strategi bertumbuh ini, perusahaan itu mengembangkan gitu ya, mengembangkan sumber dayanya gitu. Nah, sebuah organisasi dapat bertumbuh melalui konsentrasi. Bila sebuah organisasi berkonsentrasi pada penambahan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayaninya sesuai dengan lini bisnis utama organisasi, atau melalui integrasi baik secara vertikal maupun horizontal, maupun melalui diversifikasi baik yang terkait ataupun yang tidak terkait dengan industri yang sedang digeluti. Jadi ada 3 cara dalam strategi bertumbuh ini. Yang pertama, konsentrasi. Jadi strategi perusahaan ini benar-benar berkonsentrasi. Misal Rinso begitu ya. Rinso itu berkonsentrasi benar-benar caranya bagaimana supaya marketnya itu bertambah. Nah, itu strategi konsentrasi ini ya. Atau juga bisa melalui integrasi bisnis itu misalnya jadi misal Rinso membuat, ada kan beberapa perusahaan yang membuat, ini misalnya saya kasih contoh, misalnya Mentari dan iEntry.